Ah, itu kemarin heboh sekali kemarin di Mandalika ya. Pawang hujan dan hari ini saya juga sudah datangkan satu presiden, satu wakil presiden, Oke. 38 menteri, Oke. dibantu oleh 34 wakil menteri, Oke. dibantu 13 staf khusus presiden, Oke. dibantu oleh 8 staf khusus wakil presiden, Oke. 9 penasihat presiden, Oke. 34 gubernur di seluruh Indonesia. Tapi mana minyak tenana kulena parutusu. Mereka kelihatan kerja. Oh, Karena kelihatan. Kelihatan kan, namanya juga media dia yang kuasai. Oke. Saya curiga nanti setelah selesai ini acara, selesai ini barang, langsung Nabila ada nanti berita kita kecolongan gara-gara Mandalika akhirnya Iya. diperketat kembali. Iya. Ini kalau terjadi itu kentara sekali. bahwa itu adalah selain minyak goreng, Anda sebut juga memunculkan kegaduhan. Iya. Kegaduhan apa tahu? Dia kepitikan air. Saya tidak pitikan akan ini, Apa buktinya bahwa terjadi kegaduhan? Siapkan punggawa. Kita Sulawesi Selatan, Makassar. Ya. Pisahkan diri saja. Saya pernah juga diintimidasi terus terang. Detek bilang, jangan macam-macam gini toh. Saya tahu ke alamatmu, di sini alamatmu, keluargamu. Sampai-sampai dia fotokan anakku sama istriku. Masih kecil anakmu, jangan macam-macam. Dan konco sendiri pernah nggak? Pernah. Justru pernah itu saya bikin konten baru-baru ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dari batangku, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar saya semangat untuk bikin video. Terima kasih. Receh. Iya, receh. Supaya yang besar ini besar tertutupi. Pasti. Semua mungkin orang yang berpikir secara sehat, ya kan? Semua akal-akal sehat pasti sepakat kalau ini ada yang ditutupi. Ya, Tapi kenapa baca-bacamu di pawang hujan ini? Ada yang ditutupi. Kemudian dimunculkan hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali. Itu yang seperti itu yang kenapa dia begitu dari dulu, dari zaman Bapak Soekarno, ya kan, sampai yang terakhir Bapak SBY, tidak ada yang urus-urus begitu. Mungkin ada memang aturannya, tapi tidak seramai sekarang. Kayaknya dia mengenai azan, iya memang mungkin niatnya, tapi bagaimana seorang pejabat publik itu jangan sembarangan loh istilahnya. Saya bilang sembarangan kenapa? Karena memang sampai ke masyarakat diresponnya tidak ada yang terlalu bagaimana ya, karena dia urusan begini sensitif. Kita ini mayoritas, saya tidak mengatakan kita mayoritas yang harus lebih diutamakan, tapi karena kita mayoritas muslim terbesar di dunia, otomatis hal-hal yang berbau sensitif begitu harus jangan keceplosan, atau mungkin sebaiknya didiskusikan dulu, diajak, atau mungkin sudah diajak tapi kita mungkin nggak tahu gitu. Kita harus susun aja nih ya. Terus kemarin juga mungkin masalah logo yang kita logo juga. Itu kan kegaduhan. Tapi estetik. Yang begitu di mana-mana di luar yang non mayoritas pakai logo yang gampang dibaca. Kalau tersinggung, alhamdulillah, itu memang tujuan saya. Ya, semoga tersinggung saja. Kalau tersinggung berarti memang dia pelaku, berarti dia pelakunya. Iya kan, itu kan dengkul ini siapa? Mau kiai saja belum tentu diterima doanya, apalagi bangsa-bangsaku. Itu sebenarnya spontan keresahan keluar karena saking gemas gini. Gemas mbak ini, tanda ini. Sebenarnya banyak mau aku bilang. Apalagi masih banyak waktu. Apalagi ini kan nanti. Sebelum tahu banyak hari balap pekan. Nah sini juga makanya sampai nggak bisa. Oke. Seandainya beliau masih hidup dan melihat kondisi sekarang, pasti anak-anak siapkan pasukan, siapkan punggawa. Kita Sulawesi Selatan, Makassar. Pisahkan diri saja, supaya tomo siwa ijemang. Kita di sini aman negara. Kan ya kan? Iya, pasti beliau juga. Selalu dia kita cintai, kita banggakan, pasti merasa prihatin dengan keadaan sekarang. Jadi urusi dirimu ya. Urusi dirimu. Kalau itu begitu. Nah, jadi ada tumbuh. Ada deh apa nanti kapoin karena ini sama itu naparu tuh. Bilang
Bukan sembarang Parutus. Saya ini adalah negara demokrasi. Saya bebas untuk berpendapat. Diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang Pak, pasal 32 kalau tidak salah ayat 2. Iya kan? Iya, cuma tidak apa-apa lagi. Yang jelas relatif salah. Yang jelas ada undang-undangnya untuk berbicara. Kita kan berbicara juga bukan pitikan air. Iya kan? Apalagi terjadi sekarang memang seperti itu. Jadi ada kenapa sembarang urus yang begini? Kalau itu ada kisah bilang jangan urus kalau orang baik diam bagaimana? Saya penjahat yang berkuasa. Nah, kita harus ada vokal keluar dong. Dengan cara aku sendiri. Cara aku ini kodong ini banyak yang lebih frontal daripada saya. Saya ini ya seniman, ya kan. Saya tidak mau saya tegaskan tidak ada instansi yang saya wakili, kelompok, geng apa tidaknya. Ini atau suruhan apalagi. Saya alhamdulillah rendah di sekolahku kodong. Tahu kasih ya tapi tidak gampang diintervensi sama siapapun. Kecuali mungkinnya doi nak mikir kak manusiawi sayang, tapi kan belum kejadian. Ya, siapa tahu ada bisa pengaruhi saya silahkan. Jadi ada juga yang tanya juga sembarang toko. Gitu. Jadi mau orang baik 1 bulan kemudian, nah kamu minai itu tidak apa-apa tidak gitu tidak terjadi. Nasanya kita ini bagus sih ahlat tak. Singkat cerita. 1 tahun kemudian perasaan lagi. Dia nih peresmian nih tempat itu untuk langsung akan kerahkan masyarakat terlambat. Ayo kita demo apa sudah bangun dia sudah berpower. Akhirnya di kampung itu yang tadinya alim-alim, yang tadinya anak mudanya bagus-bagus, berakhlak bagus, gara-gara diam ke orang-orang baik karena Parutus dirimu, akhirnya terjadi yang seperti itu. Jadi kampung maksiat. Jadi itu sekilas pandangan. Kan? Itulah kenapa kita penting bersuara karena tidak bersuara kisah masih semena-mena. Bagaimana kalau kita tidak bersuara? Jadi saya sering bertanggung yang masih. Kita ini warga negara Indonesia memang mempunyai nyako. Kakaknya tidak tahu nyako. Kayak kayak kena mental. Tapi alhamdulillah karena memang kita seniman tidak boleh baper. Kita bikin konten tentunya pasti ada resiko. Nah, kita harus tentunya menerimanya dengan dewasa, membalasnya dengan santun. Nah, karena tidak boleh terlalu bagaimana, tidak juga seniman tidak boleh terlalu begitu juga, ya kan? Tapi begini, Dengkonjo, kemunculannya Dengkonjo ini kan bikin konten tidak langsung kritik kan? Hiburan, komentar bola, dan macam-macam, segala macam. Makin kesini makin kritis Dengkonjo ini. Maksudnya, kenapa tiba-tiba langsung begitu kalau Dengkonjo? Di saat kan beberapa konten kreator lain kan tidak begitu kita masih di studi pertama. Betul sekali. Di situ saya bahas kritik tentang Tanjung Bayam. Itu kan sudah kritis dari awal, berarti dari 2015 saya sudah kritis. Lihat di belakang di pokok banyak sampah di Tanjung Bayam, 1 minggu kemudian dieksekusi. Alhamdulillah. Ngefek. 2 minggu setelah itu saya bikin video di Pantai Losari. Saya duduk makan pisang epet. Langsung saya videokan, itu jadi desa tidak butuh dan itu jadi Pantai Losari. Memang bau. Pas depannya itu yang paling terkenal itu ada tempat makan itu. Di situ saya rekam. Pengunjung sedikit, karena sedikit pengunjung ke sana untuk makan pisang epet. Gara-gara itu tadi botol dulu. Karena apa limbah dibuang ke situ. Akhirnya alhamdulillah 1 minggu kemudian dieksekusi. Ngepet. Jadi begitu. Jadi memang dari awal memang awal kritik saya semakin kesini kan kita kan mau menyesuaikan. Kakak yang lebih senior dong, namanya konten bikin konten apa tuh nyinak kayak kan. Saya sudah bilang kan saya kan konten kreator receh. Dulu kan kita masih begitu. Nah, kalaupun viral lah, bukan berarti tidak ada niat untuk mau. Bukan tujuannya ke situ. Tidak ada. Yang penting senang nih korasa kalau Dengkonjo ini sudah sampai kalau ini kopinya mau viral pasti tidak viral gitu. Iya. Tapi kalau keresahan dari hati, mewakili diriku sendiri, kalaupun ada yang terwakili, alhamdulillah. Mungkin sama di perasaan atau sekarang yang terjadi. Nah, jadi yang seperti itu bahwasanya konten silahkan, seniman boleh berekspresi apa saja, lucu-lucuan boleh. Akhirnya sebenarnya lebih dapat ketika kita buat komedi, buat konten dan ternyata di dalamnya ada kritikan dan ada pesan. Jangan asal ya, walaupun seleranya orang untuk melihat konten berbeda-beda. Pernah siaran itu ada sih ancaman. Setelah dibuatkan, ada yang screenshot, ada yang kirimkan, akun bodong sih sebenarnya. Nah, dia bilang jangan macam-macam gini toh. Saya tahu alamatmu, di sini alamatmu, keluargamu, sampai dia fotokan anakku sama istriku, masih kecil anaknya macam-macam.
Jadi dulu itu akhirnya karena nama juga manusiawi dong, ada rasa was-was. Manusiawi, bukan berarti bilang tidak kumalah, pasti ada rasa takut. Manusiawi itu. Akhirnya pada saat itu Kakak Rizal berhenti. Enggak, saya keluar rumah itu wudhu memang, saya berwudhu. Karena apa? Ya kita tidak tahu tiba-tiba dari belakang dor, iya kan? Karena pernah saya di atas motor, tak bangga, kenapa langsung ada kirimkan foto, dia foto saya dari belakang. Bilang, deh siapa saya ini kodongnya? Tidak ada jenuk, saya bukan orang besar. Kalau tidak ada yang konjo di poin, tidak ada bilang apa namanya di kelompok yang besar atau ada semua. Iya, siapa tahu gitu deh konjo. Iya, apa nyamuk tidak mengaruh. Gimana viral poin tidak jalannya lagi? Iya. Ya ini cuma dikasih tahu tanya hai kamu. Jadi kadang-kadang itulah sebagian warga kita, warga sebagai masyarakat. Bahasanya kan kalau lihat sesuatu gampang mengagumi kalau dia melihat casing. Nah, sekarang terjadi. Jangan mempersalahkan kenapa minyak naik. Jangan mempersalahkan kenapa semakin susah. Karena ada juga disalahkan, jangan juga bilang full semua pejabat atau pemerintah, tapi yang memilih juga. Karena itu saya setuju dengan Ustaz Dasar. Ya kan? Ustaz Dasar latih bahasanya jangan mau komentar kenapa harga bahan pokoknya sekarang siapa suruh kok suaramu mau dibeli sedikit-sedikit mani biro. Iya kan? Iya, ada kan? Alle minyo ada kan? alle. Apa yang rasa-rasa? Ada kan? Sedikit-sedikit. Misalnya kodoi, sebenarnya ada yang lebih bagus, jangan gitu. Biar mencantik orang, alle video nah. Selesai. Itu juga anunya. Baik. Dengkonjo, sebenarnya apa sih Dengkonjo rasakan sebagai warga negara Indonesia ini? Dalam kalau kita melihat kita kaya banget ya di Dengkonjo 34 provinsi, kaya sumber daya alam ya. Kita banyak anak-anak muda cerdas, pemimpin hebat, tapi ternyata kita masih begini-begini saja. Sempat ada Dengkonjo pernah merenung atau mungkin pernah menyendiri Dengkonjo atau mungkin di keheningan malam atau mungkin di satu momen Dengkonjo sempat berpikir ya Allah, negara memikirkan bangsa. Karena gini, kadang-kadang saya dapat komentar gitu, Dengkonjo dapat sorotan. Kenapa sih Kak Rizal terlalu fokus gitu, susah diri kakak segala macam. Oke, saya jawab lah buat satu momen saya pernah merasakan gini-gini. Kayaknya tidak ada gunanya merasa jadi manusia kalau tidak sampai tahu orang. Dengkonjo sendiri pernah nggak? Pernah. Justru pernah itu saya bikin konten baru-baru ini. Tidak apa. Apa lagi? Iya. Jadi mungkin orang apa ya? Sorry. Ini bagian daripada emosional. Tidak bisa kita tahan. Akan situ dia acting. Iya ya. Tidak. Justru dari lubuk hati gue berjalan. Saya sangat cinta namanya negaraku. Sangat cinta. Iya. Jadi kadang kalau ada yang tidak apa ya, saya wakil mungkin diriku sendiri. Saya juga orang susah. Saya juga bukan orang penting. Jadi kalau misalkan saya kasih orang-orang yang di pinggir jalan, mungkin orang apa tuh saya tahu tapi belum biasa bilang seandainya saya punya uang banyak, saya punya jabatan, saya akan bantu mereka. Biar kalau dia terus teknologi kerja, termasuk saya juga mungkin kalau saya tidak keluar, saya tidak dapat makan. Bukan berarti karena sekarang saya tidak banyak orang kan, oke karena susah kok, karena susah kok jadi apa namanya? Karena susah kok jadi nolak misalnya mungkin senang kok bagus keadaanmu tidak bakal begitu, tidak. Ini keresahan saya mungkin seandainya saya mungkin orang berada juga punya uang banyak mungkin sama karena saya sangat cinta negara. Kalau ada misalkan saya melihat teman-teman keluarga saya, sahabat saya, teman saya atau rakyat mungkin di jalan sendiri kasihan aku dong. Ya Allah betul-betul sekarang beda gitu, maksudnya ada orang itu namanya kekayaan tidak bisa diukur dari harta atau yang kita miliki, tidak bisa diukur itu. Kekayaan orang yang kaya sebenarnya itu memang di hati. Kalau yang kita makan kita syukuri, nah itu aslinya orang kaya, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, tidak mau dibandingkan dengan orang lain. Nah kenapa saya sedih seperti ini nih Kak Rizal? Apa ya, kasihan sekali yang terjadi sekarang ini. Betul-betul orang di atas ya, mereka semakin makmur, semakin kaya, yang diadu domba, yang dibaku pukul-pukul kita yang orang kecil. Setiap kita bersuara
Ada saja. Ada jam mau sama mau dia mau jam mau apa tuh? Bukan begitu. Ini nanti kekerasan. Saya waktu diriku sendiri. Iya kan? Saya bukan berarti bilang saya punya power setelah saya berusaha seperti ini. Akan itu tergantung dari mereka pejabat-pejabat yang kasihan sama masyarakat. Kadang sekarang memang seperti itu. Jadi memang biasa kadang contoh itu bilang tadi. Kadang saya berenung itu biasa kalau lihat kayak itu di video-video ya Allah gara-gara ekonomi. Oh malah terjadi lagi. Ya bukan hanya semuanya kan begitu faktor ekonomi. Kenapa ekonomi? Memang mungkin ada orang sekarang ini ada yang tambah kaya. Ya, tapi itu tinggi di kelompok-kelompok itu tinggi. Ada yang semakin susah, semakin dipersulit sedikit-sedikit dijakal, ditangkap, mau bersuara ditangkap. Ada macam-macam sekarang. Apalagi itu banyak orang kayak gini di pamer-pamer. Itu penting. Sekarang yang bagaimana? Mungkin ya mau untuk konten pamer-pamer dijakal. Ya. Tapi itu kan seharusnya kita ambil yang sekarang Indra X itu ditangkap, Doni Sulaiman ditangkap. Oh, terlalu ditonjolkan di media. Padahal masih banyak orang yang paling enak ditangkap itu yang koruptor itu dia kaya raya karena itu yang motor kenapa mau koruptor kenapa kau mau ikut begituan. Tapi saya tidak benarkan ya, saya tidak benarkan Indra Kents, saya tidak benarkan di Sulaiman apapun itu dia. Tapi maksud saya masih ada di kapal yang lebih pantas ditangkap daripada dia yang merugikan negara, yang merugikan menyengsarakan masyarakat itu ditangkap. Kenapa saya itu heboh asing sok menjadi pahlawan ini tidak ada efeknya itu dia kaya raya. Ya karena usahanya dia ya, pintar gitu cari uang begitu caranya mendapat uang banyak. Luar biasa dari kondisi. Oke, obrolan yang awalnya mungkin di awal-awal kelihatan sedikit agak komedi tapi di bagian-bagian sini ya karena mungkin sebagian orang melihat profesinya di Konjo sebagai creator saya juga mungkin demikian ya. Dan jika itu susahnya nggak pernah dia orang dia merasa sedih atau mungkin ternyata memang ada keresahan. Jadi sajiannya dalam bentuk konten terupload di media sosial itu tidak serta-merta langsung begitu aja, tapi ada renungan-renungan, ada proses yang kemudian menjadi sesuatu yang dulu kayaknya udah layak sekali mengikuti kasih tahu masyarakat. Ya, apalah daya, kita hanya mempunyai di situ ya kita lakukan sesuai kemampuan kita. Terima kasih banyak Konya, terima kasih luar biasa. Alhamdulillah saya sangat bangga setiap saya duduk bersama dengan kakak dia itu. Luar biasa sangat tersanjung merasa bangga orang seperti saya bisa serius itu bangga sekali tidak untuk meroket ekonomi kita meroket satu meroket tambah iya kartu sakti baik sekarang kartu pas yang dipermasalahkan hancur. Dan terima kasih banyak sudah datang di sini mudah-mudahan oke saya kira banyak sekali yang tidak sepakat dengan apa yang sampaikan di Konjo. Silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Atau mungkin juga ada yang setuju, silakan juga sampaikan undang-undangnya atau mungkin ada versi lain. Oke, dan insya Allah kita akan segera ketemu di berbagai macam momen, termasuk di kolom komentar. Di kolom kita balas ya, komentar-komentarnya netizen ya. Oke, kita balas dengan santun, kita sharing, kita berbicara yang positif saja. Nggak usah saling menghujat, saling menyalahkan, tapi yang patut disalahkan itu memang mereka orang-orang yang besar, itu yang membuat kita seperti ini, ya kan? Saatnya bilang kamu kelas. Mantap. Artinya kelas. Merdeka. Merdeka.